Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Di tema 2 ini kita akan belajar cara tubuh mengolah udara bersih, pentingnya udara bersih bagi pernafasan, dan bagaimana memelihara kesehatan organ pernafasan manusia. Subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih. Nah, sekarang kita lihat, ada seorang anak perempuan yang sedang memperhatikan ikannya di dalam akuarium. Kalian juga pasti pernah melihat ikan kan? Ikan ini kalau di dalam air, mulutnya akan terbuka. Nah, kira-kira ikan ini sedang apa ya? Ikan-ikan itu sedang bernafas. Selain ikan, semua makhluk hidup itu memerlukan nafas, baik manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang pernafasan pada hewan. Yang pertama, ada hewan cacing tanah atau vermes. Cacing tanah ini bernafas menggunakan permukaan kulitnya loh. Jadi di bawah permukaan kulitnya itu terdapat pembuluh darah. Nah, di dalam pembuluh darah ini terdapat hemoglobin. Hemoglobin berfungsi untuk mengikat oksigen. Jadi, oksigen nantinya akan dialirkan ke seluruh tubuh cacing. Kemudian yang kedua, alat dan sistem pernafasan pada serangga. Serangga itu contohnya ada lebah, kemudian belalang, semut, dan lain-lain. Serangga juga menghirup oksigen dan melepaskan karbon dioksida. Namun, alat pernafasan pada serangga itu berbeda dengan hewan lainnya. Alat pernafasan pada serangga itu berupa trakea atau sistem tabung yang memiliki banyak percabangan. Percabangan trakea itu disebut dengan trakeola. Trakea mengedarkan oksigen langsung ke semua sel tubuh dan organ, serta menyerap karbon dioksida dari semua sel tubuh untuk dibuang. Udara ini memasuki trakea melalui pori-pori kecil yang ada di permukaan tubuh serangga atau yang biasanya disebut dengan spirakel. Kemudian setelah udara masuk melalui pori-pori, pembuluh darahnya nanti akan mengikat oksigen ya, sehingga oksigen dapat diedarkan ke seluruh tubuh. Kemudian yang ketiga, alat dan sistem pernafasan pada ikan atau Pisces. Ikan bernafas menggunakan insang. Ya, insang ini bentuknya seperti lembaran-lembaran. Ketika ikan itu membuka mulutnya, ya, jika kita perhatikan, ikan membuka mulutnya, insangnya akan menutup. Nah, nanti udara akan masuk melalui air. Jadi air masuk, terhisap oleh ikan, udaranya masuk, ya, oksigennya dapat diserap oleh insang. Nah, setelah diserap nanti airnya akan dikeluarkan lagi melalui insang. Ketika mulutnya tertutup, maka insangnya akan terbuka sehingga airnya dapat keluar ya. Kemudian alat dan sistem pernafasan pada hewan amfibi. Amfibi, ingat-ingat lagi. Oh, amfibi adalah hewan yang dapat hidup di darat dan dapat hidup di air. Ketika masih kecil, contohnya katak, katak ini akan berbentuk kecebong. Nah, saat berbentuk kecebong ini, katak akan bernafas menggunakan insang, hampir sama dengan ikan. Nah, tapi ketika katak mulai dewasa, nanti dia akan bernafas menggunakan paru-paru dan permukaan kulitnya. Permukaan kulit katak itu selalu basah jika kita perhatikan, agar memudahkan untuk menyerap oksigen. Ya. Kemudian, sistem pernafasan pada reptil. Reptil itu contohnya ada ular, kadal, cicak, buaya, dan juga biawak. Reptil bernafas menggunakan paru-paru, jadi udaranya akan masuk melalui hidung, kemudian ke batang tenggorokan, dan baru ke paru-paru ya. Kemudian alat dan pernafasan pada burung. Nah, burung ini memiliki hidung loh. Lubang hidungnya itu ada di pangkal paruh sebelah atas. Jadi ketika burung itu tidak terbang, dia akan menghirup udara sebanyak-banyaknya dan disimpan di sini, di kantong udara. Baru ketika dia terbang, dia tidak menghirup lagi, tapi akan mengalirkan udara yang tadi disimpan, kemudian dialirkan ke paru-parunya.
Kemudian sistem pernafasan pada mamalia. Mamalia adalah hewan yang menyusui anaknya. Ya, ada mamalia darat, ada mamalia air. Mamalia darat itu contohnya kambing, sapi, kerbau, kuda. Kemudian mamalia air contohnya ada paus, duyung, dan lumba-lumba. Alat pernafasan pada mamalia ini ya, khususnya pada mamalia darat itu terdiri atas hidung. Contohnya ini ada kuda ya, ini hidung, kemudian nanti udaranya akan masuk ke trakea atau batang tenggorokan, baru terakhir ke paru-paru. Nah, ini contohnya pada mamalia air, hidungnya itu dilengkapi dengan katup, sehingga saat menyelam itu katupnya akan tertutup, jadi airnya tidak akan masuk ya. Ketika lumba-lumba ini naik ke permukaan, nanti katupnya membuka kembali sehingga dapat menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Nah, tadi kita sudah belajar tentang pernafasan pada hewan. Sekarang bagaimana kalau pernafasan pada manusia? Nah, sistem pernafasan pada manusia, kita akan belajar bagaimana udara itu dari kita hirup ya, nanti masuknya kemana kira-kira udara ini ya. Jadi manusia itu bernafas memasukkan udara ke dalam tubuh. Udara tersebut mengandung oksigen. Nah, oksigen ini dibutuhkan untuk mendapatkan energi dan makanan, karena energi itu akan kita gunakan ya untuk melakukan semua kegiatan ya. Organ pernafasan manusia terdiri dari yang pertama hidung ya. Hidung itu fungsinya untuk apa? Menghirup oksigen, menghirup udara. Nah, di dalam hidung itu terdapat rambut-rambut pendek. Nah, rambut-rambut pendek ini fungsinya untuk menyaring kotoran, sehingga kotorannya itu tidak ikut masuk ke dalam tubuh. Kemudian setelah dari hidung itu udara akan masuk ke faring. Faring itu persimpangan antara saluran pernafasan dan saluran pencernaan. Setelah dari faring baru masuk ke laring. Laring itu nama lainnya tekak atau jakun. Nah, kemudian dari laring akan masuk ke trakea atau batang tenggorokan. Nah, di batang tenggorokan ini terdapat jaringan yang disebut dengan silia. Silia akan mendorong keluar debu-debu dan bakteri yang masuk ya. Jadi misalkan ada debu yang masuk, biasanya kita refleks untuk batuk. Nah, sebenarnya itu adalah untuk mendorong keluar debu-debu atau bakteri yang masuk. Kemudian dari trakea akan masuk ke bronkus. Bronkus ini percabangan dari trakea ya. Jadi ada bronkus kanan, ada bronkus kiri. Baru bronkiolus cabangnya lagi, dan terakhir alveolus. Nah, sekarang kita lihat gambarnya. Nah, yang A ini adalah hidung kita. Udara masuk, kita hirup, masuk ke yang B, faring. Percabangan antara saluran pernafasan dan saluran pencernaan ya. Kemudian dari faring ini masuk ke yang bagian C, laring ya. Laring itu tekak kita atau jakun. Nah, biasanya kalau anak-anak cowok lebih terlihat jakunnya ya itu. Kemudian dari jakun masuk ke yang D. Nah, D ini adalah trakea atau batang tenggorokan ya. Tadi yang terdapat silia, jika ada debunya akan dikeluarkan. Kemudian dari yang D ini akan udara masuk ke yang bagian E. Nah, ini bagian E itu bercabang ya antara kanan dan kiri, disebut dengan bronkus. Nah, bronkus ini nanti akan bercabang lagi, namanya bronkeolus. Baru setelah itu masuk ke paru-paru. Ya, udara akan masuk ke paru-paru, kemudian di paru-paru ini terdapat gelembung-gelembung kecil, namanya alveolus. Ya, alveolus ini fungsinya untuk pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Tadi kita sudah belajar tentang pernafasan pada manusia. Cepat lambatnya kita menarik nafas itu tergantung dengan aktivitas yang sedang kita lakukan. Sebaliknya, kita juga dapat mengatur pernafasan sesuai aktivitas yang sedang kita lakukan loh. Contohnya, saat kita menyanyi lagu, kita harus mengatur nafas supaya nyanyiannya lebih enak didengar. Nah, dalam seni musik ada lagu bertangga nada diatonis mayor. Kira-kira apa sih
tangga nada diatonis mayor, kita kenalan dulu. Tangga nada itu merupakan susunan berjenjang. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Pasti sudah tidak asing ya. Jadi do, re, mi, fa, sol, la, si, do itu disebut dengan tangga nada. Tangga nada ini sebenarnya ada dua, ada diatonis dan ada pentatonis. Tapi di sini kita akan bahas yang diatonis. Kemudian diatonis ini dibagi menjadi dua, diatonis mayor dan diatonis minor. Ciri-ciri tangga diatonis mayor. Nah, yang pertama sifatnya itu riang gembira. Jadi kalau ada lagu yang riang gembira, bersemangat, itu biasanya lagu yang tangga nadanya diatonis mayor ya. Biasanya diawali dan diakhiri nada do. Contohnya lagu Hari Merdeka ya, ciptaan H. Mutahar ya. Nih contoh lagu diatonis mayor. Karena lagu Hari Merdeka ini ya, kita nyanyinya dengan penuh semangat, riang gembira. Nah, itu termasuk ciri-ciri lagu yang bertangga nada diatonis mayor.